Halo, kalau Anda sampai ke sini, kemungkinan besar Anda sedang berada dalam situasi yang ya cukup pelik dan bikin bingung. Mungkin Anda lagi mencari jalan keluar dari sebuah hubungan yang rasanya sudah buntu. Tenang, Anda ada di tempat yang tepat. Di sini, saya akan bantu memandu Anda untuk memahami sebuah proses hukum yang memang dirancang khusus untuk kondisi seperti yang sedang Anda hadapi. Pasti rasanya seperti terjebak ya. Ingin memulai lembaran hidup yang baru, tapi rasanya terhalang karena pasangan seolah-olah hilang di telan bumi. Nggak ada kabar, nggak tahu di mana, dan mungkin Anda berpikir, terus gimana dong? Pertanyaan besarnya, apakah hukum punya solusi untuk situasi buntu seperti ini? Jawabannya, iya, tentu saja ada. Dan yang paling penting untuk Anda tahu adalah, Anda tidak sendirian. Situasi seperti ini ternyata cukup sering terjadi loh. Makanya sistem hukum kita di Indonesia sudah menyiapkan sebuah prosedur khusus yang memang dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi Anda. Jadi jangan khawatir, ada harapan dan jalannya pun jelas. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Solusi hukum untuk masalah ini punya nama yang spesifik, yaitu gugatan cerai goib. Anggap saja ini adalah pintu resmi untuk menyelesaikan masalah Anda dan mendapatkan kepastian yang selama ini Anda cari. Jadi, apa sih sebenarnya gugatan cerai goib itu? Sederhananya begini, ini adalah jenis gugatan cerai yang bisa Anda ajukan saat pasangan Anda atau dalam hukum disebut tergugat sudah tidak diketahui lagi di mana alamat dan keberadaannya. Nah, dalam hukum Islam sendiri, kondisi orang yang hilang dan tidak diketahui kabarnya ini punya istilah, namanya al-mafqud. Inilah yang jadi dasar prosedurnya. Dan ini bukan sekedar konsep loh, tapi ada dasar hukumnya yang sangat kuat. Di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jelas disebutkan kalau alamat tergugat gak diketahui, gugatan bisa diajukan di pengadilan tempat tinggal Anda, si penggugat. Ini poin yang penting banget, karena artinya Anda nggak perlu pusing-pusing cari alamat terakhir pasangan untuk memulai proses ini. Nah, setelah kita tahu dasar hukumnya, apa langkah paling pertama yang harus kita lakukan? Semua proses hukum ini ternyata dimulai dari satu langkah administrasi yang sangat-sangat penting. Yuk kita lihat. Langkah pertama Anda adalah mengurus yang namanya surat keterangan gaib. Ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan tempat Anda tinggal. Fungsi surat ini adalah sebagai bukti awal untuk pengadilan bahwa pasangan Anda memang benar-benar sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Anggap saja surat ini adalah tiket masuk Anda untuk bisa mendaftarkan gugatan. Untuk mengurusnya, dokumen yang perlu Anda siapkan sebenarnya cukup sederhana. Pertama, minta dulu surat pengantar dari RT dan RW. Kedua, siapkan fotokopi KTP Anda. Ketiga, kalau masih ada, lampirkan juga fotokopi KTP pasangan. Keempat, jangan lupa fotokopi kartu keluarga. Nah, kalau semuanya sudah lengkap, tinggal bawa dokumen-dokumen ini ke kantor kelurahan. Cukup jelas dan bisa langsung Anda siapkan kan? Oke, setelah surat keterangan goib ada di tangan, kita maju ke tahap berikutnya, proses di pengadilan. Nah, yang menarik di sini adalah cara pengadilan memanggil seseorang yang alamatnya saja tidak diketahui. Prosesnya ini sangat unik. Seperti yang tadi sudah disinggung, gugatannya Anda daftarkan ke pengadilan agama sesuai dengan domisili Anda sekarang. Ini tentu sangat memudahkan ya, karena artinya seluruh prosesnya akan berpusat di lokasi Anda. Ini dia bedanya yang paling utama. Kalau dalam kasus biasa, pengadilan kan akan mengirim surat panggilan ke alamat tergugat. Tapi di kasus goib ini, itu jelas nggak mungkin. Sebagai gantinya, pengadilan akan melakukan pemanggilan melalui pengumuman di media massa, misalnya koran atau media lain yang memang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Proses pemanggilan ini ada lini masanya yang jelas. Jadi, pertama akan ada pengumuman pertama di media massa. Setelah itu, ada jeda waktu 1 bulan sebelum pengumuman kedua diterbitkan. Nah, setelah pengumuman yang kedua, ada masa tunggu minimal 3 bulan sebelum sidang pertama bisa dimulai. Jeda waktu yang cukup panjang ini tujuannya untuk memastikan semua upaya pemanggilan sudah dilakukan secara layak. Kita sudah bahas langkah awal dan proses pemanggilan yang unik tadi. Sekarang, mari kita lihat, kira-kira berapa lama sih keseluruhan proses ini akan berjalan dan apa hasil akhir yang bisa kita harapkan. Jadi totalnya berapa lama? Dengan adanya masa tunggu pemanggilan lewat media massa yang sekitar 3 bulan, ditambah proses persidangannya sendiri, Anda bisa memperkirakan keseluruhan proses ini akan memakan waktu kurang lebih 4 bulan. Ini adalah gambaran waktu yang cukup realistis. Lalu, gimana kalau setelah semua proses pemanggilan itu, pasangan Anda tetap nggak muncul juga? Apa kasusnya jadi berhenti? Oh, tentu tidak. Justru hakim bisa melanjutkan pemeriksaan perkara dan pada akhirnya menjatuhkan putusan bahkan tanpa kehadiran tergugat. Nah, keputusan inilah yang dalam istilah hukum dikenal sebagai putusan first take. Biar lebih mudah diingat, mari kita rangkum sekali lagi ya alurnya. Pertama, urus surat keterangan gaib di kelurahan.
Kedua, daftarkan gugatan Anda ke pengadilan agama setempat. Ketiga, ikuti proses pemanggilan melalui media massa. Keempat, hadiri persidangan untuk proses pembuktian. Dan yang terakhir, hakim akan menjatuhkan putusan. Cukup terstruktur dan jelas ya? Sekarang, Anda sudah punya gambaran yang utuh tentang proses gugatan cerai goib. Ini adalah jalan yang disediakan oleh hukum untuk memberikan Anda kepastian dan kesempatan untuk bisa melangkah maju. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ada jalan keluar, melainkan apakah Anda siap untuk mengambil langkah pertama itu?